Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Lewati Soleha. Saya Nurul Huda. Saya Firdauli Nuha. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Analisis permasalahan dan strategi pengambilan keputusan dalam meningkatkan efisiensi organisasi Hamas. Hamas sendiri adalah himpunan mahasiswa Serang. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kepada Ibu Mila Sandra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah teknik pengambilan keputusan di kelas R7 semester 4, serta teman-teman kelas yang saya banggakan, dan juga para penonton yang mungkin sedang menyaksikan video ini melalui kanal YouTube kami. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Perkenalkan, saya Salma Halimatus Solehah dengan NIM 61201300284 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan kelompok 4. Yang pertama, ada rekan saya Firdauli Nuha dengan NIM 61201230302 dan rekan saya yang terakhir ada Nurul Huda dengan NIM 61201230284. Adapun tema yang akan kami bahas adalah analisis permasalahan dan strategi pengambilan keputusan dalam meningkatkan efisiensi organisasi Hamas yang telah kami susun berdasarkan hasil kajian, observasi, serta wawancara langsung dengan narasumber yang relevan. Baik, langsung saja, mari kita bahas seputar Hamas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi Hamas atau Himpunan Mahasiswa Serang ini sendiri merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 12 November 2001. Pembentukan Hamas dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sebuah wadah bagi mahasiswa asal Serang untuk berkumpul, belajar, dan bergerak bersama dengan tujuan utama memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal mereka dan lingkungan kampus. Hamas bertujuan menjadikan organisasi yang aktif, solid, dan berdampak nyata bagi masyarakat Serang. Meski masih dalam tahap pengembangan, berbagai kegiatan sosial dan kolaborasi menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seperti organisasi lainnya, Hamas juga menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang perlu diidentifikasi sebagai langkah awal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pada materi yang pertama, mari kita identifikasi permasalahan dalam organisasi Hamas. Setiap organisasi pasti memiliki masalah atau konflik, baik dalam internal maupun eksternal. Pada organisasi Hamas, masalah internal yang sering terjadi yaitu adanya perbedaan pendapat. Perbedaan ini secara konsisten terjadi pada berbagai kesempatan, mulai dari rapat-rapat internal sampai penyelenggaraan acara atau kegiatan, selama hingga implementasi program kerja atau diskusi publik. Konflik didefinisikan sebagai bentrokan atau ketidaksetujuan antara individu atau kelompok yang ditandai dengan kepentingan, tujuan, atau sudut pandang yang berlawanan. Konflik adalah aspek yang tak terhindarkan dalam dinamika organisasi, terutama karena organisasi mendorong pembentukan kelompok-kelompok berbeda yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Perbedaan pendapat di Hamas sebenarnya muncul karena anggotanya datang dari berbagai kampus yang ada di Serang ini. Keberagaman ini bisa jadi kekuatan, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan konflik soal cara kerja, hubungan antar anggota, bahkan perbedaan nilai. Nggak cuma itu, secara eksternal, Hamas juga masih kesulitan dapat dukungan dari luar saat mau bikin kegiatan. Ini menunjukkan kalau Hamas masih cukup bergantung sama sumber daya eksternal. Makanya perlu strategi yang bagus nih buat memperkuat kerjasama di dalam organisasi dan membangun relasi yang lebih luas di luar. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Firdauli Nuha, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai alternatif jawaban untuk permasalahan organisasi Hamas. Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam organisasi Hamas, beberapa jawaban atau solusi yang dapat dipertimbangkan organisasi Hamas untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal yaitu untuk mengatasi perbedaan yang timbul dari keberagaman latar belakang kampus anggota. Hamas dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif, bergeser dari sekedar resolusi reaktif menjadi pencegahan konflik yang merusak dan pembentukan lingkungan yang lebih konstruktif. Untuk mengatasi kurangnya dukungan eksternal, memerlukan Hamas untuk secara aktif menunjukkan proposisi nilainya kepada pihak luar dan membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada saling menguntungkan. Ini merupakan investasi dalam model sosial organisasi. Selanjutnya ada model permasalahan. Permasalahan perbedaan pendapat antar anggota yang sering terjadi dapat dianalisis menggunakan model konflik organisasi. Konflik adalah aspek yang tak terhindarkan dalam dinamika organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas.
atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Dalam konteks permasalahan organisasi Hamas, perbedaan pendapat yang muncul dari keberagaman latar belakang kampus dapat dikategorikan sebagai konflik intragrup dan intergrup, di mana para anggota kelompok dalam organisasi memiliki perbedaan pendapat. Permasalahan kurangnya dukungan dari pihak luar dapat dianalisis menggunakan model sistem terbuka, di mana organisasi dipandang sebagai badan yang berinteraksi dan bergantung pada lingkungannya untuk input seperti sumber daya, legitimasi, dan informasi. Teori sistem terbuka pertama kali dikembangkan oleh ahli biologi Ludwig von Bertalanffy pada pertengahan abad ke-20 dan kemudian diterapkan pada organisasi oleh Katz dan Kahn. Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai sistem yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi menerima masukan dari lingkungan, memprosesnya, dan menghasilkan keluaran kembali ke lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Huda, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan utama yang diterapkan oleh Hamas adalah musyawarah mufakat atau kongres. Proses ini melibatkan semua pihak yang berada di bawah naungan Hamas, terutama pengurus komisariat yang mewakili berbagai kampus, seperti Universitas Primagraha, Unbaja, Unsera, UIN, dan Untirta. Dalam proses ini, semua pendapat didengarkan terlebih dahulu sebelum mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian masalah juga seringkali dilakukan melalui diskusi terbuka atau musyawarah dengan penekanan pada pendekatan kekeluargaan. Hamas juga menggunakan sistem komunikasi dua arah dan selalu melibatkan semua pengurus dalam setiap kegiatan dan keputusan penting. Pendekatan musyawarah mufakat ini memiliki kekuatan besar dalam membangun komitmen tinggi dan rasa kepemilikan terhadap keputusan di antara anggota. Ketika setiap individu merasa suaranya didengar dan keputusan adalah hasil dari kesepakatan bersama, tingkat penerimaan dan dukungan terhadap implementasi keputusan akan jauh lebih tinggi. Ini juga memperkuat kohesi internal dan budaya kekeluargaan yang ditekankan oleh Hamas. Teknik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hamas tersebut sangat erat kaitannya dengan teknik pengambilan keputusan partisipatif. Teknik pengambilan keputusan partisipatif didefinisikan sebagai sejauh mana pemimpin organisasi memungkinkan atau mendorong karyawan atau anggota untuk berbagi atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Teknik pengambilan keputusan partisipatif sangat penting ketika banyak pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang terlibat dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks Hamas, keberadaan anggota dari berbagai kampus di Serang menjadikan pendekatan partisipatif ini sangat relevan. Teknik pengambilan keputusan partisipatif dapat memastikan kelengkapan pengambilan keputusan dan meningkatkan komitmen anggota tim terhadap keputusan akhir. Setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk berbagi perspektif, menyuarakan ide, dan memanfaatkan keterampilan mereka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tim. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Diucapkan terima kasih. Baik, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas adalah organisasi Hamas menghadapi tantangan atau konflik baik dari internal maupun eksternal. Konflik internal akibat perbedaan latar belakang anggota dari berbagai kampus, serta konflik eksternalnya berupa minimnya dukungan dari pihak luar saat akan mengadakan kegiatan. Nah, permasalahan internal ini dapat dikategorikan sebagai konflik intragrup dan intergrup, sedangkan kurangnya dukungan eksternal dapat dianalisis menggunakan model sistem terbuka, di mana organisasi sangat bergantung pada masukan dari lingkungannya seperti dana, fasilitas, dan legitimasi. Hamas telah menerapkan teknik pengambilan keputusan musyawarah mufakat atau kongres yang melibatkan semua pihak, terutama pengurus komisariat dari berbagai kampus. Dengan penekanan pada diskusi terbuka dan pendekatan kekeluargaan, pendekatan partisipatif ini sangat relevan untuk organisasi dengan beragam pemangku kepentingan seperti Hamas, karena dapat memastikan kelengkapan pengambilan keputusan dan meningkatkan komitmen anggota. Sebagai upaya perbaikan ke depan, berikut beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Hamas. Untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, Hamas dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme mediasi dan fasilitas konflik yang lebih terstruktur, guna mengelola perbedaan pendapat antara anggota secara konstruktif. Selain itu, organisasi perlu secara strategis memperluas jaringan dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pihak eksternal, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, untuk mendapatkan dukungan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui proposal kegiatan yang lebih profesional,
presentasi, nilai organisasi, dan pembentukan tim khusus untuk hubungan masyarakat guna menjamin keberlanjutan misi dan program Hamas. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak video kita dari awal hingga akhir. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi